Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Welga Rahayu Dewi, yang kedua Gilang Witama Abin, dan terakhir saya sendiri, saya Sarah Kalina Putri. Kami akan membahas mengenai anggaran produksi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Untuk dapat menyusun anggaran produksi, dibutuhkan berbagai data dan informasi sebagai berikut. Yang pertama ialah estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Jumlah unit barang jadi yang akan dijual dapat diperoleh dari anggaran penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua ialah estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Pada umumnya, perusahaan memproduksi barang jadi lebih banyak dari diperkirakan dapat dijual. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin menghindari terjadinya kondisi stock out, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak memiliki persediaan barang ketika perusahaan memperoleh order pembelian dari pelanggan. Terdapat dua kerugian utama dari stock out, yaitu pertama, perusahaan mengalami opportunity loss dari penjualan yang seharusnya dapat dilayani jika perusahaan memiliki persediaan barang jadi yang cukup. Yang kedua, pelanggan beralih ke pesaing yang membuat perusahaan kehilangan sumber pendapatan di masa depan. Lalu yang ketiga ialah estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Jumlah persediaan barang jadi yang diestimasi di awal periode adalah estimasi persediaan barang jadi yang tersisa dari periode sebelumnya. Setelah estimasi jumlah penjualan dalam unit dan persediaan akhir barang jadi telah diperoleh datanya, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah barang jadi yang rencananya akan diproduksi. Jumlah yang akan diproduksi diperoleh dengan mengurangkan jumlah penjualan dalam unit dan persediaan akhir barang jadi dengan persediaan awal barang jadi. Selanjutnya ialah format anggaran produksi. Dapat kita lihat dari tabel berikut. Ini merupakan format yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran produksi untuk sebuah perusahaan dalam periode tertentu yang berisikan penjualan, lalu penjualan unit, lalu ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, lalu dapatlah jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Setelah itu dikurangi dengan persediaan awal barang jadi, kemudian dapat jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Berikut ialah keterangan-keterangan dari format anggaran produksi sebelumnya. Yang pertama, informasi tentang jumlah unit yang direncanakan dijual pada periode anggaran diperoleh dari anggaran penjualan. Yang kedua, informasi persediaan akhir barang jadi diperoleh dari kebijakan pengadaan persediaan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, jumlah unit yang direncanakan akan dijual ditambahkan dengan unit dalam persediaan akhir barang jadi akan menjadi total unit barang jadi yang dibutuhkan selama satu periode anggaran. Yang keempat ialah jumlah persediaan awal barang jadi dapat diperoleh dari persediaan akhir barang jadi tahun lalu. Yang kelima, jumlah unit barang jadi yang akan diproduksi dalam satu periode anggaran diperoleh dengan mengurangi jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Baiklah, ini adalah kasus pertama sebagai contoh dari penyusunan anggaran produksi. PT Sehati Indah sedang menyusun anggaran produksi untuk produk yang dihasilkannya, yaitu produk boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. PT SI atau Sehati Indah memperkirakan dapat menjual 8.000 unit boneka unyil selama bulan Agustus 2008. Selain itu, PT SI juga memperkirakan jumlah unit persediaan akhir dan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Berikut ini adalah tabel 1 yang akan menyajikan jumlah unit yang diperkirakan
akan dijual serta persediaan akhir dan persediaan awal boneka unyil untuk bulan Agustus 2008. Berikut ini ialah tabel penjualan dan persediaan boneka unyil. Dapat kita lihat penjualannya, penjualan ada 8.000, persediaan akhirnya 2.000, persediaan awalnya 1.000. Untuk menyusun anggaran produksi boneka unyil untuk bulan Agustus 2008, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama, menyusun format anggaran produksi seperti tabel di atas. Sama seperti tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai tabel format anggaran produksi, yang berisikan penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, lalu dapatlah jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Setelah itu dikurangi persediaan awal barang jadi, dan dapatlah jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Langkah kedua ialah memasukkan data-data penjualan, persediaan akhir barang jadi, dan persediaan awal barang jadi yang ada pada tabel pertama ke dalam format anggaran produksi. Format anggaran produksi yang telah dimasukkan semua data-data yang diperlukan akan terlihat seperti tabel berikut. Jadi, angka-angka dari tabel penjualan dan persediaan boneka unyil tersebut, angkanya dimasukkan ke dalam format anggaran produksi. Seperti yang kita lihat di tabel berikut, penjualannya ada 8.000, lalu ada persediaan akhir barang jadinya ada 2.000, dan persediaan awal barang jadinya 1.000. Langkah ketiga ialah menjumlahkan barang jadi yang dibutuhkan dengan menambahkan penjualan dengan persediaan akhir barang jadi. Jadi setelah kita masukkan angkanya, kita selanjutnya menjumlahkan angka tersebut, yang yaitu penjualannya kan ada 8.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi 2.000, lalu dapatlah jumlah barang jadi yang dibutuhkan 10.000. Langkah keempat ialah menyelesaikan anggaran produksi dengan menghitung jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi didapat dengan mengurangkan jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Jadi setelah kita menjumlahkan penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi, dapatlah jumlah barang jadi yang dibutuhkan. Selanjutnya kita mengurangi jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi, yaitu 10.000 dikurang 1.000, dapatlah jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 9.000. Jadi, berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun, PT SI harus memproduksi boneka unyil sebanyak 9.000 unit untuk bulan Agustus 2008. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Welga Rahayu Dewi. Saya Welga Rahayu Dewi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sarah. Buat berikutnya, anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. Jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencakup periode lebih dari 1 bulan, maka ada 2 hal penting berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama, persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal barang jadi di bulan berikutnya. Sebagai contoh, persediaan akhir barang jadi di bulan November 2008 akan menjadi persediaan awal untuk bulan Desember 2008. Yang kedua, persediaan akhir barang jadi di bulan akhir dalam suatu periode akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi periode tersebut. Misalnya, jika anggaran produksi dibuat untuk bulan Juli, Agustus, September, maka persediaan akhir bulan September akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi yang mencakup 3 bulan tersebut, yaitu bulan Juli, Agustus, dan September. Kasus kedua, penyusunan anggaran produksi lebih dari 1 bulan. PT Sejati Indah ingin menyusun anggaran produksi kuartal ketiga di tahun 2008, yaitu bulan Juli sampai bulan September untuk boneka unyil. Lalu, langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun anggaran produksi boneka unyil untuk kuartal ketiga bulan 2008. Langkah pertama, menyusun format anggaran produksi untuk kuartal ketiga tahun 2008 seperti pada slide. Langkah kedua, memasukkan data-data penjualan selama bulan Juli sampai September 2008, persediaan akhir barang jadi bulan September, dan persediaan awal barang jadi di bulan Juli ke dalam format anggaran produksi seperti terlihat pada slide.
Langkah ketiga, menghitung total barang jadi yang dibutuhkan untuk setiap bulan selama kuartal ketiga tahun 2008 dengan menjumlahkan penjualan setiap bulannya dengan persediaan akhir barang jadi yang relevan. Hitung pula total barang jadi yang akan diproduksi selama kuartal ketiga tahun 2008. Poin selanjutnya, kebijakan tingkat produksi. Yang pertama, kebijakan stabilisasi produksi. Dalam menyusun anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari 1 bulan, perusahaan seringkali ingin memiliki jumlah produksi yang sama untuk setiap bulannya. Pertimbangannya adalah, yang pertama, perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Yang kedua, jumlah pegawai pabrik cenderung tetap setiap bulannya, maka jumlah produksi setiap bulan yang stabil akan lebih tepat digunakan. Yang ketiga, mesin akan berproduksi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil setiap bulannya. Kebijakan untuk memproduksi pada setiap produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun disebut juga dengan kebijakan stabilisasi produksi. Kasus ketiga, penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi produksi. PT Kreasindo Pratama menerapkan kebijakan stabilisasi produksi untuk menyusun anggaran produksi produk BB selama periode triwulan Oktober sampai Desember 2008. Bisa dilihat data-data penjualan, persediaan awal dan akhir barang jadi selama bulan Oktober sampai Desember 2008. Berikutnya langkah-langkahnya. Yang pertama, menyusun format anggaran produksi untuk triwulan Oktober sampai Desember 2008 seperti pada tabel pada slide. Langkah kedua, memasukkan data penjualan unit bulan Oktober sampai Desember 2008, kemudian memasukkan pula persediaan barang jadi akhir bulan Desember dan persediaan barang jadi awal bulan Oktober. Setelah semua data dimasukkan, format anggaran produksi akan terlihat seperti pada slide. Langkah ketiga, melengkapi kolom total yang masih belum berisi data dengan melakukan operasi penambahan dan pengurangan. Setelah langkah ketiga selesai dilakukan, format anggaran produksi akan terlihat seperti di bawah ini, seperti yang ada pada slide. Langkah keempat, membagi jumlah total produksi keseluruhan dengan jumlah bulan dalam anggaran. Pada contoh ini, total produksi selama 3 bulan Oktober sampai Desember 2008 adalah 12.000 unit. Jumlah produksi setiap bulan adalah 4.000, sama dengan 12.000 dibagi 3. Baiklah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gilang. Selanjutnya langkah 5, menotal barang jadi yang dibutuhkan untuk bulan Desember 2008 dengan menambahkan penjualan bulan Desember dengan persediaan akhir bulan yang sama. 4.000 tambah 2.000 sama dengan 6.000. Persediaan awal barang jadi bulan Desember diperoleh dengan mengurangkan total barang jadi yang diperlukan dengan jumlah produksi barang di bulan Desember 6.000 dikurang 4.000 sama dengan 2.000. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Langkah 6, seperti yang telah dijelaskan bahwa persediaan akhir suatu bulan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Berdasarkan hubungan tersebut, langkah 6 adalah mengisi kolom persediaan akhir barang jadi bulan November dengan nilai persediaan awal bulan Desember, yaitu 2.000 unit. Hal yang sama dilakukan untuk mengisi kolom persediaan akhir bulan Oktober. Setelah pengisian kolom persediaan akhir bulan November dan Oktober, kolom-kolom yang masih kosong diisi dengan melakukan operasi penambahan dan pengurangan. Hasil akhir dari anggaran produksi terlihat seperti tabel di bawah ini. Kedua, kebijakan stabilitas tingkat persediaan. Berbeda dengan stabilitas produksi yang mengisi tingkat produksi barang jadi yang sama untuk setiap periodenya, kebijakan stabilitas persediaan dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Kebijakan stabilitas tingkat persediaan juga menjamin bahwa kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap dalam setiap periode. Perusahaan yang memiliki ruang penyimpanan persediaan yang terbatas atau menghadapi biaya sewa gudang yang tinggi cocok untuk menerapkan kebijakan stabilitas tersebut. Kasus 4, penyusunan anggaran produksi dengan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. PT Pencara Sinar Mulia menerapkan kebijakan stabilitas tingkat persediaan untuk menentukan jumlah produksi produknya untuk periode Oktober-Desember 2008.
Berikut ini adalah data-data penjualan persediaan awal dan akhir barang jadi PT PSM selama Oktober sampai Desember 2008. Bisa dilihat di tabel bawah ini. Angka 1. Menyusun format anggaran produksi untuk bulan Oktober-Desember 2008 seperti format di bawah ini. Langkah 2. Memasukkan data penjualan unit bulan Oktober-Desember 2008, lalu persediaan akhir barang jadi bulan Desember dan persediaan awal barang jadi bulan Oktober. Setelah semua data di atas dimasukkan, format anggaran produksi akan terlihat seperti ini. Langkah 3. Menghitung perubahan tingkat persediaan barang jadi setiap bulannya. Pada contoh ini, jumlah persediaan akhir barang jadi di bulan Desember lebih banyak 2.400 unit dibandingkan dengan persediaan awal barang jadi bulan Oktober 7.200 dikurang 4.800. Penambahan persediaan barang jadi sebanyak 2.400 unit terjadi merata selama 3 bulan, Oktober sampai dengan Desember, sehingga tambahan persediaan setiap bulannya adalah 800 unit, 2.400 bagi 3. Hal ini berarti apabila persediaan awal barang jadi untuk bulan Oktober sebesar 4.800, maka persediaan awal bulan November akan menjadi 5.600. 4.800 ditambah 800. Adapun persediaan awal bulan Desember adalah 6.400. 5.600 tambah 800 karena diperoleh dari persediaan awal bulan November sebesar 5.600 unit ditambah penambahan persediaan setiap bulannya adalah 800 unit. Data tentang persediaan awal barang jadi untuk bulan November dan Desember dimasukkan ke format anggaran produksi seperti terjadi di bawah ini. Angka 4. Persediaan akhir suatu bulan akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya, sehingga persediaan akhir bulan November diperoleh persediaan awal bulan Desember yaitu 6.400 unit. Adapun persediaan akhir bulan Oktober adalah persediaan awal bulan November yaitu 5.600 unit. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Langkah 5. Menyelesaikan anggaran produksi dengan menghitung total barang jadi yang diperlukan dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2008 dan secara total selama 3 bulan. Sekian, terima kasih.